Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikorial Utopia Pinata. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan sebuah paket tracer di CCNA 3, tepatnya di chapter 7 tentang Skill Integration Challenge. Di sini juga terdapat tabel addressing, yaitu menjelaskan tentang device yang digunakan, interface, IP versi 6, subnet mask, dan IP address versi 6 atau prefixnya. Adapun skenario dari packet tracer ini, yaitu kita harus menerapkan EIGRP untuk IP versi 4 dan versi 6 pada dua jaringan terpisah. Tugas kita adalah untuk mengaktifkan EIGRP, menetapkan ID router, mengubah halo timer, dan membatasi iklan EIGRP. Di sini juga terdapat persyaratannya. Yang pertama, EIGRP untuk IP versi 4, menerapkan EIGRP pada router yang mendukung IP versi 4 menggunakan sistem autonomous 1. Gunakan satu alamat jaringan kelas full untuk mengiklankan antarmuka loopback. Gunakan wildcard mask untuk mengiklankan 30 jaringan antara R1, R2, dan IP versi 4 ETG. Yang ketiga, gunakan metode passive interface standar dan hanya diizinkan pembaruan EIGRP keluar dari antarmuka serial EIGRP yang aktif. Nah, yang kedua, mengkonfigurasi root default yang dilampirkan langsung pada IP versi 4 ETG dan sebarkan di pembaruan EIGRP. Konfigurasi antarmuka serial antara R1, R2, dan IP versi 4 ETG untuk mengirimkan hello setiap 10 detik. R1 dan R2 harus memiliki root default routing. Pastikan R1 dan R2 dapat melakukan ping ke server IP versi 4. Dan server IP versi 4 juga harus dapat melakukan ping setiap alamat loopback pada R1 dan R2. Ada EIGRP untuk IP versi 6. Terapkan EIGRP untuk IP versi 6 pada router yang mendukung IP versi 6 menggunakan sistem otonom. Yang kedua ada EIGRP untuk IP versi 6. Terapkan EIGRP untuk IP versi 6 pada router yang mendukung IP versi 6 menggunakan sistem autonomous 1. Tetapkan IP versi 6 ETG dengan ID router 1.1.1.1. Tetapkan R3 dengan ID router 3.3.3.3. Terapkan R4 dengan ID router dari 4.4.4.4. Yang kedua, konfigurasi root default yang dilampirkan secara langsung pada IP versi 6 ETG dan menyebarkannya dalam pembaruan EIGRP. R3 dan R4 harus menunjukkan root eksternal dalam tabel routing. Yang terakhir, pastikan R3 dan R4 dapat melakukan ping ke server IP versi 6. Dan server IP versi 6 juga harus dapat melakukan ping setiap alamat loopback pada R3 dan R4. Oke, baiklah, kita langsung saja mengkonfigurasi di R1. Kita menuju ke
R1. Kita masuk ke menu CLI, kita ketikkan enable configure terminal. Lalu kita ketikkan router EIGRP 1 sesuai dengan perintah tadi. Passive interface default. Lalu no passive interface serial, pada interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan IP-nya. IP di sini digunakan adalah 172.31.0.0. Lalu 172.3.3.0.0.0.3. Lalu kita ke perintah selanjutnya, yaitu no auto summary. Sudah, kita keluar dari menu router ini, lalu kita ke interface serial 0/0/0. Nah, di sini kita akan mengatur dari timernya. Pertama kita ketikkan IP hello interval IGRP 1.10. Nah, selanjutnya IP summary address IGRP 1.0.0.0.0.0.0.0.254.0.5. Jika konfigurasi pada R1 sudah selesai, kita menuju ke R2. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Lalu kita ketikkan perintah di sini tidak hampir beda dengan router 1 tadi. Passive interface default. Nah, kita samakan dengan perintah yang ada di router 1 tadi. Kita masukkan IP-nya, yaitu 10.0.0.0. Nah, selanjutnya kita masukkan IP selanjutnya 10.10.8.0. Nah, 8 0 spasi 0.0.0.3. Nah, kita ketikkan perintah no auto summary. Lalu kita keluar juga dari konfigurasi routernya, kita menuju ke interface serial 0/0/1. Nah, kita ketikkan IP hello interval, lalu kita grip 1.10. Nah, selanjutnya IP summary address IGRP 1.10.10.0.0 255.248.0 spasi 5. Nah, untuk perintah di R2 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 3. Untuk perintah pada router ini hampir sama semua, mungkin bedanya hanya pada IP dan letak interface-nya saja. Nah, ini router 3 ini berada di versi 6. Jadi salah. Selanjutnya kita
mengkonfigurasi router 3. Nah, kita ketikkan perintahnya. Yang pertama enable, yang kedua configure terminal, yang ketiga kita mengaktifkan ipv6 nya dulu. ipv6 unicast routing. Nah, ipv6 router IGRP1. IGRP router ID-nya. Router ID tadi disesuaikan dengan perintah tadi, yaitu 3.3.3. Nah, jika sudah kita lanjut ke perintah passive interface default. Nah, selanjutnya no passive interface serial 0/0/0. Nah, kita keluar dari perintah router, kita menuju ke interface serial 0/0 tadi. Ini kita ketikkan ipv6 IGRP1, lalu ipv6 summary address IGRP1 2001 DB8 titik 2 A 03 kali titik 2 /75. IP ini dapat dilihat di addressing tabel tadi. Sudah, kita menuju ke interface loopback-nya. Interface loopback. Versi 6 IGRP1. Pada router 3 ini diminta untuk loopback sebanyak 3 kali dari loopback 0, loopback 1, loopback 2, dan loopback 3. Kita lakukan perintah di atas secara berulang-ulang. Nah, untuk konfigurasi pada router 3 sudah selesai. Selanjutnya kita mengkonfigurasi R4. Enable configure terminal. Untuk perintah di R4 ini hampir sama di R3 tadi. Yang membedakan hanyalah di serialnya saja, maksud saya di interface-nya saja, dan di loopback-nya. Jika tadi di router 3 loopback-nya 0 sampai 3, di router 4 di R4 ini loopback-nya dari mulai 8 hingga 11. Mungkin untuk perintahnya dapat saya skip saja karena perintahnya sama dengan router 3 tadi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ipv4 @g. Untuk perintah pertamanya sama dengan perintah sebelumnya, yaitu enable configure terminal. Lalu kita masukkan IP root-nya, menggunakan IP 0.0.0.0.3. Lalu interface-nya serial /1/0. Nah, lalu kita ketikkan
router EIGRP1. Selanjutnya passive interface default. Lalu no passive interface di interface tadi yaitu /0/0. Kita di sini akan ini dua interface yaitu serial 0 dan serial 1. Oke, sudah kita masukkan IP-nya. Network 10.10.8.0.0.0.3. Selanjutnya network yang kedua 172.31.6.0. No auto summary. Kita exit dari menu config routernya, kita menuju ke menu interface-nya. Kita ketikkan serial ini, lalu kita ketikkan IP hello interval EIGRP 1.10. Lalu kita exit dari menu interface serial 0 ini, lalu kita menuju ke interface serial yang 1. Kita ketikkan perintah yang sama. Nah, untuk konfigurasi di IP versi 4 Edge-nya sudah kelar. Langkah terakhir, kita akan mengkonfigurasi IP versi 6 Edge. Nah, langsung saja kita menuju ke menu CLI, enable configure terminal. Perintah pertama yaitu IP versi 6 unicast routing. Yang kedua, IP versi 6 root .2 kali /0 serialnya, interface-nya 0/1/0. Lalu kita ke IP versi 6 EIGRP. Kita sudah masuk ke menu routernya, lalu kita masukkan ID-nya seperti yang di soal tadi. Tekan perintah EIGRP router ID 1.1.1. Lalu no shutdown ready push static. Nah, lalu perintah selanjutnya itu passive interface sesuai dengan interface tadi serial 0/1/0. Exit, kita keluar dari menu routernya. Lalu kita menuju ke dalam menu interface-nya. Kita menuju ke interface serial 0/0/0. IP versi 6 EIGRP1. Lalu kita akan menuju interface serial yang satunya. Exit, serialnya yang salah satu. Nah, untuk konfigurasi di IP versi 6 Edge sudah selesai. Nah, dapat kita lihat di sini untuk presentasinya sudah 90/90, berarti semua instruksi yang ada di paket tracer ini sudah kita kerjakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.